Mulai Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Ya, seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji pembahasan tauhid dan akidah menggunakan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab minasyirk lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'i. Bab termasuk syirik memakai gelang, benang dan semacamnya untuk menolak musibah, untuk menghilangkan musibah atau menolaknya. Ini sudah kita selesai ya. Jadi apapun yang dipakai, entah berupa gelang, benang, kalung, cincin, susuk, atau apapun, kalau tujuannya untuk menolak bala, menolak musibah, penyakit, atau menghilangkannya, maka itu termasuk perbuatan syirik. Nah, ini kita sudah selesai. Dan sekarang kita masuk bab baru. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab penjelasan tentang ruqyah dan tamimah. Bab penjelasan tentang keterangan tentang ruqyah dan tamimah. Yang kita bahas sekarang dua masalah, ruqyah dan tamimah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kan termasuk syirik memakai gelang, benang dan semacamnya untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Jadi memakai gelang, benang, apapun untuk menolak bala atau menghilangkan itu syirik. Nah, tapi kalau pada bab sekarang disebutkan bab keterangan tentang ruqyah dan tamimah. Tidak disebutkan bab bahwasanya ruqyah tamimah termasuk syirik. Jadi Syekh tidak membuat babnya, judul babnya bab bahwasanya ruqyah tamimah termasuk syirik. Tapi yang disebutkan bab keterangan tentang ruqyah dan tamimah. Pertanyaannya, kenapa Bapak-bapak? Kenapa kalau pada bab sebelumnya ketika menyinggung memakai gelang, benang dan semacamnya untuk menolak bala, ini syirik. Tapi ketika menyinggung tentang ruqyah dan tamimah tidak dikatakan syirik, cuma dikatakan bab keterangan tentang ruqyah dan tamimah. Pertanyaannya, kenapa tidak dikatakan bab termasuk syirik ruqyah dan tamimah? Kenapa nggak disebutkan termasuk syirik? Ya, karena ruqyah itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak. Ada yang disunahkan dan ada yang syirik. Makanya tidak dikatakan termasuk syirik ruqyah. Karena kalau dikatakan termasuk syirik adalah ruqyah, berarti tidak ada ruqyah yang syar'i yang diperbolehkan. Padahal kenyataannya ada ruqyah yang diperbolehkan. Nah, ini maksudnya Bapak-bapak ya. Inilah apa maksud penulis, kenapa penulis tidak menyatakan bab termasuk syirik, ruqyah dan tamimah. Tapi beliau sebutkan bab keterangan tentang apa ruqyah dan tamimah. Ini maksudnya. Karena tidak semua ruqyah syirik, tidak semua ruqyah haram. Ada ruqyah yang diperbolehkan dan ada ruqyah yang tidak diperbolehkan. Nah, inilah yang akan disinggung penulis dalam bab ini. Ya, berkata Syekh rahimahullah, fi sahih an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu. Di dalam kitab sahih, maksudnya sahih di sini Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Di dalam kitab sahih dari Abu Bashir al-Ansari, seorang sahabat Nabi, semoga Allah meridainya, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Abu Bashir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanan beliau. Fa arsala rasulan,
Maka beliau ketika itu mengutus seorang utusan untuk menyerukan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa qut'at. Jangan ada lagi di leher unta kalung dari tali busur atau kalung apapun kecuali harus diputus. Utusan ini diutus oleh Rasul untuk menyerukan jangan ada lagi di leher unta kalung dari tali busur atau kalung apapun kecuali harus diputus. Ya, saya ulangi lagi ya hadisnya biar jelas. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari bahwasanya dia pernah bersama Rasulullah dalam sebagian perjalanan. Rasulullah melakukan perjalanan dan Abu Bashir ini ikut perjalanan tersebut. Nah, ketika itu Rasulullah mengutus utusan. Seseorang diutus oleh Rasulullah untuk mengumumkan. Apa pengumumannya? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa qut'at. Jangan ada lagi di leher unta kalung dari tali busur atau kalung apapun kecuali harus dicopot, harus diputus. Pengumumannya dari Rasulullah, jangan ada lagi di leher unta kalung dari tali busur. Bapak-bapak tahu busur kan? Karena kan ada talinya, nah itu. Ya, jangan ada lagi di leher unta kalung dari tali busur atau kalung apapun kecuali harus dicopot. Pertanyaannya, kenapa harus dicopot? Kenapa harus diputus? Kenapa kira-kira? Kenapa? Memang kenapa? Ketika itu memang para sahabat atau orang-orang Arab ketika itu untuk apa mereka mengalungkan tali dari busur ke hewan mereka? Kira-kira apa? Kenapa? Apa yang mereka inginkan? Musibah. Iya, jimat, menolak musibah, menolak bencana. Jadi mereka memakai tali dari busur ini dikalungkan ke hewan mereka supaya hewan mereka tidak sial ibaratnya. Atau sudah kita singgung supaya hewan ini terlindungi dari ain. Kan sudah kita bahas bahwasanya penyakit itu bisa muncul karena ain, tatapan mata, pandangan mata. Orang tidak suka dengan hewan milik tetangganya. Dipandangi, nanti hewannya bisa sakit. Ini ada dijelaskan dalam hadis, itu terjadi, bisa terjadi pandangan hasad. Pandangan yang tanpa disertai dengan ucapan zikir, misalkan melihat Masya Allah atau Allahu Akbar, ini nggak masalah. Tapi kalau yang diucap dia tanpa mengucapkan apa-apa atau kata-kata mungkar, ini bisa berpengaruh pada yang dilihat, baik manusia maupun hewan. Nah, makanya orang Arab jahiliyah mereka punya kebiasaan hewan mereka itu dikalungkan dengan tali busur. Busur panah, talinya itu dikalungkan di hewan. Tujuannya apa tadi? Nah, ya ibaratnya kayak jimat gitulah, supaya hewan ini terjaga. Nah, di sini Nabi menyuruh seseorang untuk mengumumkan, jangan ada lagi di leher unta, jangan ada lagi leher unta kalung dari tali busur atau kalung apapun, entah dari tali busur kah atau dari tali rapia kah, kecuali harus diputus, kata Nabi. Nah, ini maklumat dari Nabi, perintah dari Nabi, ya. Sedangkan perintah dari Nabi harus dinaikkan. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Ya karena apa rahasianya? Karena itu adalah termasuk perbuatan syirik. Karena orang jahiliyah sekali lagi menggunakan kalung dari tali busur atau kalung apapun gitu tujuannya. Dan yang seperti ini Bapak-bapak, kebiasaan gini ternyata bukan cuma terjadi di zaman jahiliyah, zaman kebodohan, kegelapan, zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Yang seperti ini terjadi juga di zaman sekarang. Maka kalau ada orang melakukan ini, berarti dia sama seperti orang di zaman kebodohan, jahiliyah. Cuman gak mau orang dibilang, kamu ini seperti orang jahiliyah, nggak mau. Padahal dia sudah seperti orang jahiliyah ya, mengalungkan apa. Nah, kalau zaman sekarang Bapak-bapak, kadang nggak mesti dari tali. Atau kalau sekarang kan sudah kadang nggak pakai unta kan, nggak pakai kuda, tapi pakai mobil. Nah, di sebagian tempat ada orang-orang yang mengalungkan, menggantungkan apa sejenis apalah, mungkin
Kerang di mobil. Nah, itu jenis itu. Jadi kadang menggantungkan benda tertentu supaya mobilnya. Nah, ini termasuk juga Bapak. Ya. Atau seperti ini bukan di mobil. Waktu pertama kali rame-ramenya corona, pertama masuk ke Indonesia, kan langsung geger kan, banyak berjatuhan orang kan di Jakarta di mana. Nah, saya lihat di sebuah video ada seorang memberikan ya istilahnya masuk di YouTube juga ini. Saya lihatnya dari WA kan, dia mengumumkan orang-orang sekarang sudah panik dengan corona. Mereka mencari apa obat untuk mengobati corona. Padahal kalau kita mau berpikir, nggak usah bingung mencari obat corona, nggak usah bingung apa cara untuk apa mencari penangkal corona. Apa penangkal corona? Ini lihat kebetulan ada foto ditunjukin. Ini foto gurunya. Inilah obat corona artinya. Ini bisa menangkal corona. Cuma karena kita panik, kita tidak sadar ada di sini. Padahal ini udah ada. Sebutin. Ditunjukkan ini fotonya. Nah, ini lihat tuh. Mirip kan? Ya tidak. Ya bedanya kalau dulu mungkin tali, kalau sekarang foto. Ya. Karena di zaman dulu tidak ada foto. Kalau sudah ada foto, mungkin orang jahiliyah juga pakai foto juga. Nah, ini Bapak-Bapak ya. Fenomena seperti ini bukan cuma di zaman kebodohan, di zaman internet sekarang, zaman teknologi canggih pun ada ternyata. Makanya kalau dikatakan umat sudah cerdas, tidak perlu diajari tauhid. Ini ucapan yang batil, super batil ya. Karena ada sebagian orang, untuk apa membahas masalah tauhid terus? Umat itu sudah cerdas, nggak perlu lagi diajari tauhid, nggak perlu lagi diajarkan tentang syirik, udah ngerti mereka. Kenyataannya banyak yang masih yang masalah yang kecil begini, ini anggap kecil walaupun besar sebenarnya, tapi ini sekilas remeh, padahal banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Ya di mana-mana ya, bukan cuma di Indonesia Bapak-Bapak, di Arab pun masih banyak juga. Sampai di Arab Saudi pun ada orang yang seperti itu, walaupun kalau di sana saya hitung dan biasanya tidak terang-terangan. Jadi kalau di Arab Saudi orang mau melakukan syirik tuh takut-takut Bapak-Bapak. Apa kira-kira? Pancung. Sana resikonya dipanggil oleh polisi syariah, ayah amar ma'ruf nahi mungkar, bisa diadili. Kalau para tukang sihir, dukun langsung dihukum mati. Kalau di Arab Saudi ya. Tapi kalau di Indonesia Masuk YouTube. dicium tangannya. Dukun di Indonesia dicium tangannya. Tapi kalau di Arab Saudi pancung ya, dihukum mati. Makanya aman Bapak ya. Di sana itu berkah. Karena berkah dakwah tauhid di sana itu yang bisa kita lihat zaman sekarang. Dulu Arab Saudi itu negeri yang gersang. Penjajah nggak berminat menjajah Arab Saudi gitu. Nggak ada yang mau jajah. Mau jajah nggak ada kekayaan apa-apa, nggak minat. Makanya yang dijajah itu Yaman, terus daerah Bahrain, Kuwait yang dianggap sudah banyak kekayaan alamnya lah. Tapi Arab Saudi nggak ditengok, nggak ada kekayaannya, miskin, ngapain kita jajah? Kalau menjajah negara miskin, bukannya dapat untung, Rugi ya. rugi kan dong lo ngerahkan Tekor. tentara, mau ini nggak Tekor. dapat kekayaan apa-apa kan? Nah, Tekor. tapi disinilah hikmahnya. Inilah hikmahnya, Allah sengaja begitu. Ternyata di kemudian hari, setelah negara kerajaan Arab Saudi berdiri dan situ negara yang dibangun di atas dasar tauhid dan sunnah. Nah, setelah berdiri, ternyata di awal abad 20 ditemukanlah di bawah gurun yang kering rontang, ternyata di dalamnya ada. Inilah rahasianya, ya kan? Dan ini tidak diketahui satu abad sebelumnya. Ya tidak. Seandainya penjajah Inggris, Portugal, Spanyol tahu di bawah gurun pasir Arab Saudi ada minyak, tentu mereka akan jajah. Dan bisa jadi nggak ada kerajaan Arab Saudi zaman sekarang. Dan teknologinya belum sampai. Kak. Apa? Teknologi Nah mereka itulah belum sampai hikmahnya. Ya itulah hikmahnya. Kenapa Allah lindungi gitu ya? Allah lindungi Arab Saudi ketika itu dari penjajah sehingga akhirnya syariat Islam pun bisa diterapkan di sana. Ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Nah itu Bapak-Bapak. Jadi sekali lagi fenomena menggantungkan kalung tertentu untuk menolak bala ini ada di mana-mana ya, termasuk di negeri Indonesia. Maka dengan ini harusnya kita waspada, ya jangan meremehkan
nggak usah kita belajar tauhid. Umat sudah cerdas, tidak perlu diajari tauhid. Padahal kenyataannya masih melakukan ini. Sama yang disebutkan penulis tentang mengalungkan tali dari busur ya. Lalu berikutnya penulis menyebutkan dalil berikutnya dalam bab ini. Kata penulis rahimahullah, wa 'ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang meriwayatkan hadis ini Ibnu Mas'ud. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu adalah syirik. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah itu adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Disebutkan ruqyah, tamimah dan tiwalah syirik. Loh, maksudnya apa ini? Nanti kita ada penjelasan dari Syekh nih. Kita lanjut dulu. Wa an Abdullah bin Ukaim, dari Abdullah bin Ukaim marfu'an, diriwayatkan secara marfu'. Artinya marfu' ini hadis ini sampai pada Nabi. Kalau sampai kepada sahabat namanya mauquf. Kalau sampai tabi'in maqtu'. Ya ini dalam istilah hadis ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, diriwayatkan secara marfu'. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, niscaya ia akan tergantung padanya. Siapa yang menggantungkan sesuatu, niscaya ia tergantung padanya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jadi ini Bapak-bapak yang disebutkan oleh penulis ini ada dua hadis. Pertama tentang ruqyah, tamimah dan tiwalah. Ketiga-tiganya adalah syirik. Lalu disebutkan hadis kedua bahwasanya Nabi bersabda, siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan tergantung padanya. Maknanya jelas Bapak-bapak ini. Menggantungkan sesuatu untuk apa maksudnya? Jimat. Jimat, untuk menolak bala, untuk menolak musibah, menolak penyakit. Kalau orang sudah menggantungkan sesuatu untuk tujuan itu, nanti dia tergantung pada itu. Kalau itunya tidak ada, ya kan? Orang punya jimat, sudah biasa megang jimat, kemana-mana dia percaya diri katanya. Tapi jimatnya hilang, tidak percaya diri. Seakan-akan, wah nanti sebentar lagi saya ada yang mukul saya enggak nih, ada yang nusuk saya enggak dari belakang, kan gitu kan? Tapi kalau orang punya jimat, ngerasanya begini. Ini menunjukkan yang menggantungkan sesuatu nanti akan tergantung padanya. Yang akan Allah jadikan dia tergantung pada dia, pada benda tersebut. Tapi kalau seorang menggantungkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia cukup, dilindungi dari apa yang dia khawatirkan. Maka Bapak-bapak, hendaknya kita semua tawakalnya kepada Allah, menggantungkan diri kita kepada Allah, bukan kepada orang tertentu, jabatan tertentu, penghasilan kita, kecerdasan kita. Kalau kita mengandalkan ini kita, nanti kita tergantung ini. Kita mengandalkan seseorang, nanti kita tergantung pada orang tersebut. Maka hendaknya kita menggantungkan diri kita kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupkan keperluannya. Ini ayat yang sangat agung, yang mulia, yang hendaknya kita hayati ya. Nah, ini di sini sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, disebutkan dalam hadis tadi ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan ruqyah? Di sini Syekh menyebutkan penjelasannya. At-tamaim, itu tamimah, syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal yattaquna bihil 'ain. Tadi disebutkan bahwa tamimah itu syirik. Tamimah adalah sesuatu yang digantungkan di leher anak. Tujuannya agar melindungi mereka dari ain. Nah, ain itu pandangan mata yang bisa menyebabkan mereka sakit bahkan mati. Nah, ini Bapak-bapak, ini ada ain. Makanya kita juga harus mendoakan anak kita, ya. Doakan kita mendoakanlah, sering mendoakan kita, karena yang namanya pandangan hasad ini ada. Ya, cuman yang jadi masalah,
Apakah pandangan hasad itu bisa menimbulkan ain atau tidak? Ini nggak bisa kita tebak. Bisa jadi ada orang mandang hasad anak kita, nggak ada ain. Anak kita nggak kena ain. Tapi ada orang tertentu mandang sebentar, kena ain anak kita. Kena penyakit, sakit-sakitan terus. Atau mungkin seperti linglung anak kita mungkin. Nah itu bisa juga pengaruh ain. Ya. Orang-orang Arab dulu menggantungkan sesuatu ke leher anak mereka. Ini namanya tamaim. Tamimah, atau diterjemahkan bahasa Indonesianya jimat, gitulah tamimah tuh. Sebenarnya tamimah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Coba bapak-bapak lihat KBBI, ada tamimah. Coba lihat, ternyata udah ada dalam bahasa Indonesia. Tamimah sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Artinya apa itu? Sesuatu yang digantungkan asalnya kepada anak-anak. Tapi sebenarnya ini tidak mesti anak-anak, siapapun sebenarnya. Mau orang dewasa sekalipun itu namanya tamimah. Cuma memang di zaman dahulu yang banyak memakai itu adalah anak-anak, ya. Jadi bukan berarti nanti kenapa kamu pakai itu? Itu kan tamimah. Oh bukan, ini kan saya bukan anak-anak. Itu anak-anak tuh baru tuh. Kalau saya enggak. Nah, enggak termasuk ya. Pokoknya segala sesuatu yang digantung untuk melindungi dari penyakit, musibah dan semacamnya itu dinamakan tamimah, ya. Ya. Kalau orang yang punya pandangan ain itu, misalnya dia tahu dia punya pandangan ain, bisakah digunakan setiap saat ataukah seperti datangnya dari Allah itu? Ya, atas izin Allah. Ya, jadi nggak bisa orang yang punya pandangan ain gitu. Misalkan saya mandang siapa, dipandang lalu sakit. Sekarang bisa, nanti besoknya belum tentu bisa. Tergantung izin Allah. Kalau Allah izinkan, kena. Sebagaimana sihir. Sihir pun, bapak-bapak, seorang tukang sihir menyihir seseorang, menyantet seorang. Kadang sihirnya, santetnya berhasil dan kadang tidak. Tergantung izin Allah. Jadi Allah kadang mengizinkan, tentu saja ada hikmahnya. Kenapa Allah mengizinkan tukang sihir menyihir orang ini lalu berhasil? Ada hikmahnya. Dan kadang Allah tidak izinkan. Makanya sekali lagi jangan bersandar pada kekuatan kita. Kita harus terus tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu sebenarnya ya. Jadi nggak bisa mentang-mentang saya udah ngerasa, saya pernah mandang orang ini lalu sakit orang ini, berarti saya pandang lagi yang lain. Belum tentu, nggak ada jamin. Semuanya kita kena sihir jadinya. Hati-hati juga. Dan seorang yang sudah merasa punya ain juga, hati-hati. Jangan sampai dia menzalimi banyak orang. Ya, kalau dia menzalimi orang lain, nanti dia pun akan dizalimi. Hati-hati ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu kita kembali lagi. Jadi yang namanya tamimah itu sesuatu yang digantung. Asalnya untuk anak-anak, untuk melindungi mereka dari ain, pandangan mata. Nah, ini termasuk syirik. Nah, tapi Bapak, kata Syekh di sini, lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farakhasa fi ba'dus salaf. Tapi kalau yang digantungnya itu dari ayat Al-Qur'an, kecil nih. Oh, ini anak ini khawatir supaya nggak sakit. Saya gantungkan misalkan ada kertas ayat kursi lalu digantung ke lehernya. Nah, kalau yang digantungnya itu ayat Al-Quran, sebagian salaf memberikan keringanan. Salaf itu ulama terdahulu, sahabat, tabi'in dan semacamnya, dan tabi'in. Sebagian salaf memberikan keringanan. Kalau memang yang digantungnya ayat Al-Quran, maka tidak mengapa. Sebagian mereka menyatakan tidak mengapa, boleh. Wa ba'duhum lam yurakhis fi. Tapi sebagian yang lain tidak memberikan keringanan dalam hal itu. Artinya apa? Tidak memberikan keringanan. Nggak boleh. Tetap haram, nggak boleh. Ya. Kenapa? Wa yaj'aluhu minal manhiyin anhu, dan tetap menjadikan itu termasuk perkara yang terlarang. Jadi sebagian ulama terdahulu, sahabat tabi'in, ada yang menyatakan boleh dan ada yang menyatakan tetap haram, ya, tidak boleh. Dan yang termasuk menyatakan tidak boleh minhum di antara mereka yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada dua pendapat Bapak ya. Kalau yang digantungkannya bukan ayat Al-Qur'an, mungkin tali busur atau mungkin kerang kah, atau mungkin tali rapiah kah, tali tambang misalkan, atau apapun mungkin, atau di rantai misalkan, rantai untuk anjing taruh sini kan. Nah, kalau yang digantungnya ini sepakat para ulama haram. Nah, tapi kalau yang digantungkannya ayat Al-Quran, di sini ada beda pendapat. Ada yang menyatakan boleh dan ada yang menyatakan tidak boleh. Pendapat yang
lebih kuat dan lebih selamat, tidak boleh. Tetap terlarang. Walaupun yang digantung ayat Al-Quran. Apa alasannya? Apa dalilnya? Pertama, keumuman hadis ini. Hadis ini menyebutkan sesungguhnya ruqyah dan tamimah dan tiwalah adalah syirik. Tamimah tadi kan sesuatu yang ini adalah syirik, dan Nabi tidak memberikan pengecualian. Mau bentuk apapun, entah itu ini apa tali tambang tadi atau rantai untuk anjing atau ayat Al-Quran, pokoknya nggak boleh. Gitu. Ini umum. Pertama ini dalilnya. Kedua, saddu dzara'i. Saddu dzara'i itu artinya menutup pintu, menutup celah menuju syirik. Anggap itu bukan syirik karena ayat Al-Quran kan. Tapi ini bisa jadi apa? Celah menuju perbuatan syirik. Karena bisa jadi ada orang, misalkan dukun. Nah, para dukun untuk menutupi kedok mereka, menutupi wajah mereka sebenarnya, ngasih sesuatu ini nih. Nih, dikasih ayat Al-Quran kan? Iya kan nih. Padahal di situ dia masukkan raja-raja. Nah, atau bisa jadi orang yang jahil ngelihat tulisan Arab, oh ini ayat Al-Quran, bukan Al-Quran ya, kamu pakai ini. Ini bukan syirik loh, bukan syirik. Nggak ayat Al-Quran kan? Padahal di situ bukan ayat Al-Quran. Padahal tulisan Arab raja enggak ada. Saya lihat dari teman itu. Saya lihat dari teman bahwa di status WA-nya ada dukun, sebagian dukun membuat jimat dengan tulisan Arab, padahal isinya bukan ayat Al-Quran, tapi lagu Indonesia Raya. Ya serius ada lagu Indonesia Raya. Kalau orang yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti baca Al-Quran, ayat Al-Quran ini. Kalau lagu Indonesia Raya, saya lihat Indonesia Raya, tapi tulisan Arab Melayu. Nah bisa jadi ya, betul, bisa jadi. Kalau apa yang ditunjukkan oleh teman saya itu lagu Indonesia Raya, tapi tulisannya Arab Melayu. Nah orang yang nggak bisa baca Al-Quran, oh ini ayat Al-Quran nih, bisa nih gantung, ya kan? Nah makanya pendapat yang menyatakan boleh menggantung tamimah berupa ayat Al-Quran ini bisa jadi pintu menuju syirik. Nanti ada sebagian orang membuat tulisan-tulisan gak jelas dengan alasan ayat Al-Quran, sehingga akhirnya dia melariskan syirik. Nah ini bahwa makanya nggak boleh menggantungkan apapun termasuk ayat Al-Quran. Ini alasan kedua. Lalu alasan ketiga, kenapa terlarang menggantungkan tamimah berupa ayat Al-Quran? Karena tadi kan tamimah dipakai untuk siapa? Anak-anak. Kalau misalkan itu ayat Al-Quran dipakai anak-anak, dipakai masuk ke WC, dipakai ke tempat-tempat kotor, nanti namanya menghinakan apa? Makanya sekali lagi pendapat yang kuat bahwasanya tamimah ini diharamkan, baik berupa tali tambang, kalung, rantai dan semacamnya, maupun yang digantungnya adalah ayat Quran, semuanya terlarang. Jelas Bapak ya? Nah ini tamimah ya. Mungkin karena udah 7:30 ya kita cukup sampai sini ya. Jadi termasuk perkara yang terlarang yaitu tamimah. Pada pertemuan berikutnya yang kita singgung yaitu ruqyah. Ruqyah itu dilarang Bapak-bapak. Sebagaimana selama ini saya meruqyah Ustaz Irwan. Ya nanti ini ada penjelasannya ya. Insya Allah pada pertemuan. Ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.